Kalian nggak mau hal ini terjadi, stop bayar pinjol di akhir tahun ini. Kalau hal ini nggak mau terjadi pada kalian, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di penghujung tahun, di mana masalah utang pinjol semakin rumit dan penagihannya semakin intens. Mengapa kita harus berhenti membayar pinjol? Mengapa kita harus menghentikan pembayaran aplikasi pinjaman online ketika kita kehabisan dana atau sudah tidak mampu membayar lagi? Alasannya sederhana dan jawabannya tetap sama, yaitu lebih baik kita memprioritaskan kebutuhan daripada terus terjerat utang. Nah, mengapa banyak yang menyarankan untuk tidak membayar utang pinjol di akhir Desember ini? Ya, karena kita menyadari bahwa aplikasi pinjaman online tidak akan pernah berhenti menagih, terutama di akhir tahun yang intens ini. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu takut akan konsekuensi gagal bayar di pinjaman online. Kita semua tahu ya, risiko yang terkait dengan pinjaman online, dan kita tidak boleh terlalu khawatir atau terlalu gelisah galau tentang bagaimana reaksi sama DC-DC yang meneror kita. Bahkan ini dapat menimbulkan stres sendiri. Ingatlah apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Jadi ketika merasa tidak memiliki uang, bingung harus mencari uang kemana, atau memiliki uang namun sudah dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari atau biaya pendidikan anak, lebih baik fokus untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Tidak perlu khawatir tentang membayar hutang pinjol, karena hal tersebut bisa ditangani nantinya. Ya, saat kita punya uang. Yang paling penting adalah kebutuhan pokok kalian. Nah, mungkin orang lain akan mengatakan sepertinya kita egois ya. Kita tidak bertanggung jawab sama aplikasi pinjol itu yang belum terselesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita sudah menyelesaikan pembayaran dengan sisa uang yang tinggal sedikit, bagaimana kalau uang itu kita bayarkan ke pinjol dan kita tidak memiliki cukup uang untuk makan? Jangan sampai kita bisa bayar pinjol tapi tidak bisa buat makan. Nah, itu masalah. Solusinya sebenarnya bukan persoalan tanggung jawab atau egois, melainkan kondisi dan keadaan manusia mungkin berbeda-beda. Ada orang yang bisa mendapatkan uang dengan menjual barang-barangnya, menjual aset-asetnya untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Dan ada juga yang tidak memiliki apa-apa yang bisa dijual. Ya, mungkin udah nggak punya barang, bingung mau jual barang apa, motor satu-satunya. Ya, itu nggak bisa. Nah, jadi jangan diremehkan atau diabaikan hal-hal tersebut. Jangan berpikir bahwa pasti ada barang yang bisa dijual untuk membayar. Tidak semua orang memiliki barang yang bisa dijual. Misalnya ada orang yang punya HP yang bisa dijual, tapi tunggu dulu, HP juga penting karena tanpa HP sulit mencari informasi pekerjaan, belajar ilmu baru dari YouTube dan sebagainya. Jadi intinya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jika kita gagal bayar pinjol di bulan Desember ini, di penghujung tahun ini, itu tidak akan berdampak luar biasa pada di bulan Januari atau bulan-bulan berikutnya di tahun 2024. Kenapa? Karena aturannya sudah jelas, sanksinya juga sudah jelas ya dari OJK, dan OJK pasti akan memberikan sanksi yang sudah diatur. Ini tidak perlu ditakuti dan tidak perlu disesali. Lagi pula dalam waktu dekat kemungkinan besar kita tidak akan meminjam uang lagi kan. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi untuk ke pinjaman online. Mengapa harus pusing dan takut terkait hal tersebut? Jika memang tidak ada uang, tidak perlu membayar, simpelnya gitu. Nah, di sini saya bukan untuk mengajari untuk tidak bertanggung jawab ya, bukan. Dan bukan pula mengajari untuk gagal bayar. Tapi saya ingin mengenalkan kepada teman-teman sebuah proses atau pemikiran yang berdasarkan skala prioritas terlebih dahulu. Prioritasnya apa sih? Nah, yaitu apa risiko dari pinjaman online jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Dan ini harus dipertimbangkan dengan baik dalam menimbang semuanya. Diperlukan ketenangan pikiran dalam hati. Jika kalian masih gelisah dalam stres, tentu kecenderungan adalah membayar pinjol terlebih dahulu kan? Namun jika kalian bisa berpikir tenang, pasti akan menghitung skala risiko dan prioritas terlebih dahulu. Di pinjol, risiko terberat mungkin hanya sebatas teror dan telepon dan bunganya yang makin besar. Tidak terlihat seseram yang dibayangkan. Namun jika kalian menggunakan uang untuk membayar pinjol, bagaimana dengan kebutuhan primer kalian? Jika kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, kemungkinannya lagi adalah kalian tuh harus meminjam lagi kan? Nah, sehingga pertimbangkanlah dengan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Yang ingin saya sampaikan adalah agar teman-teman tidak terjerumus ke dalam lubang utang pinjol. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengikhlaskan dan pasrah terhadap segala risiko yang akan dihadapi saat kalian gagal bayar atau telat bayar pinjol. Hal ini sangat penting karena dengan begitu teman-teman dapat menghadapi segala risiko dan ancaman dari pihak pinjol yang tidak bertanggung jawab. Semoga pesan yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada teman-teman ya. Ingatlah bahwa yang bisa membantu kalian mengatasi masalah seperti ini, masalah gagal bayar pinjol ini adalah diri kalian sendiri. Bukan orang lain, bukan saya, melainkan diri kalian sendiri sebagai penggerak utamanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.